Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya, kita sudah memasuki hari Sabtu 27 Juli 2024. Saya percaya saudara-saudara boleh relax hari ini karena melakukan mungkin spend time dengan orang-orang yang kita kasihi, relax sedikit dengan beristirahat dan berekreasi atau melakukan kegiatan yang lain. Apapun juga yang kita lakukan, kita selalu bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Dan hari ini sebelum saudara merebahkan tubuh saudara di tempat tidur, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang selalu memberikan kita pengingat untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita masih belajar mengenai atribut Tuhan. Ini adalah atribut yang sungguh berguna bagi kita, karena di dalam atribut ini kita melihat tangan Tuhan yang menjadi penolong kita. Saya beri judul Tuhan penolong kita. Ayatnya diambil dari Ulangan 33 ayat 26 yang berbunyi demikian. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ini adalah ayat yang merupakan bagian dari berkat yang Musa sampaikan kepada setiap suku Israel. Kata Yesurun itu adalah nama lain atau panggilan lain atau sebutan lain untuk Israel. Dan Musa mengingatkan kepada umat Israel sebelum ia meninggal, sebelum ia kembali kepada Allah, dia berkata, ingatlah hai Yesurun bahwa Tuhan itu berkendaraan melintasi langit, dia tidak terbatas dan dia adalah penolong orang dan umat Israel. Dan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, kita melihat bagaimana Tuhan menolong mereka dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup mereka. Mulai dari pemanggilan mereka dari Israel menuju Mesir karena ada kelaparan. Pada saat itu Tuhan menolong memakai Yusuf untuk menyelamatkan Israel dan keluarganya. Juga mereka kemudian selama hampir 400 tahun diperbudak di Mesir, lalu Tuhan membawa mereka keluar dengan tangan yang perkasa melalui Nabi Musa. Dan juga dalam perjalanan menuju padang gurun, di padang gurun menuju tanah perjanjian, Tuhan memberikan banyak pertolongan kepada umat Israel. Dan karena itulah Musa mengingatkan orang Israel untuk percaya dan memandang Tuhan penolong mereka. Di dalam kitab Mazmur kita membaca ada begitu banyak pernyataan-pernyataan yang menyatakan Tuhan itu penolong mereka. Misalnya dalam Mazmur 33 ayat 20 dinyatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Lalu Mazmur 42 ayat 5, 42 ayat 11 dan 43 ayat 5 itu di ayat ini sama, memiliki kemiripan yang menyatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 54 ayat 4, sesungguhnya Allah itu adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Mazmur 72 ayat 17, sebab ia melepaskan orang miskin dan yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya, ia akan menjadi penolongnya. Inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang menolong umat Israel juga menjadi penolong bagi kita semua. Di dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani 13 ayat 6, penulis Ibrani mengutip Mazmur 118 ayat 6 menyatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jawabannya tidak ada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang sudah menjadi pertolongan dalam hidup kita. Karena itu kita tidak perlu takut akan apapun juga dalam hidup ini. Karena Tuhan yang sudah menyatakan dirinya, yang sudah menolong umat Israel, menolong orang-orang lain, pasti dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia pasti menolong kita.
Karena itu jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, jangan bersandar kepada kemampuan kita, orang lain atau apapun juga di luar Tuhan. Percaya kalau kita ada dalam situasi yang sulit, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita dalam kuasanya. Dia Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha besar. Kita sudah melihat atribut-atribut itu di hari-hari sebelumnya. Dan percaya Tuhan yang dengan atributnya yang luar biasa itu sanggup menolong kita semua. Haleluya, kiranya renungan ini boleh menguatkan kita, meneguhkan, dan menyadarkan kita betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita semua, apapun juga pergumulan, masalah, dan persoalan kita. Ingat selalu sebelum saudara tidur malam ini, nyatakan, Lord, you are my helper. Tuhan, Engkau adalah penolongku. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita tidur dalam naungan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sepanjang malam kita tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat. Dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.